Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan pertama melalui Nabi Yesaya dan juga pembacaan Injil pada hari ini menawarkan kita tentang kemuliaan syurga. Bukan itu sahaja, tetapi kerajaan syurga yang ditawarkan kepada kita membuatkan kita terpesona. Karena syurga yang ditawarkan kepada kita bukanlah Allah manusia, tetapi syurga yang dapat membuat semua jiwa terpesona, terutama sekali mengenai kemuliaan Tuhan. Tetapi untuk mendapatkan kemuliaan ini, kebahagiaan ini, ada beberapa syarat yang harus kita ikuti untuk kita dapat memasuki kerajaan syurga ini. Yang pertama, bertobat lebih baik dan mulia daripada kita melakukan persembahan korban. Persembahan korban yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah hati kita yang remuk. Karena apa? Karena kita menyesali akan dosa-dosa kita, dan kita mengetahui bahwa Tuhan sentiasa mengampuni kita dan mengasihi kita yang kembali kepadanya, kembali kepada jalan yang benar. Oleh itu persembahkanlah hati kita kepada Tuhan, kehidupan kita kepada Tuhan, agar Dia akan sentiasa membantu kita di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus berhenti dari melakukan perkara yang tidak baik, berhenti melakukan perkara yang jahat, dan kita harus memulakan kehidupan kita dengan melakukan kebaikan. Oleh itu, saudara dan saudari, lihatlah orang di sekeliling kita. Ramai sekali yang memerlukan kebaikan kita, yang memerlukan pertolongan kita. Oleh itu, hulurkanlah pertolongan kepada mereka yang memerlukan, terutama sekali mereka yang benar-benar tidak mempunyai apa-apa di dalam kehidupan mereka setiap hari. Oleh itu, jangan pernah penat untuk mencari orang yang memerlukan pertolongan daripada kita. Yang ketiga, kita harus memikul salib kita. Dan apabila kita memikul salib kita, kita harus
memandang wajah Yesus. Kita harus merasakan penderitaannya ketika dia memikul salibnya hingga ke bukit Golgota. Dan setiap kali kita memikul salib kita haruslah merenungkan penderitaan Yesus. Karena apabila kita melakukan perkara yang sedemikian, kita dapat merasakan benar-benar bagaimana Yesus merasai penderitaannya. Penderitaan yang kita alami ini tidak seberat mana seperti yang dialami oleh Yesus. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita terus berjalan bersama-sama dengan Yesus dan merenungkan penderitaannya, agar melalui penderitaan Yesus itu kita sadar akan kehidupan kita, diri kita. Karena penderitaan yang dialami oleh Yesus disebabkan oleh sikap kita, perlakuan kita, diri kita. Oleh itu marilah kita terus berdoa agar Tuhan sentiasa mengampuni kita, agar kita dapat mengubah sikap kita untuk melakukan perkara yang lebih baik. Dan marilah kita juga membantu kawan-kawan kita, keluarga kita, dan juga orang di sekeliling kita untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan, agar kita semua akan diberkati dan dibawa ke tempat kerajaannya yang telah dijanjikannya kepada kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.